Halo, kita jumpa lagi. Ya, sekarang di video ini kita bakal ngebahas tentang hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton sering juga disebut sebagai hukum kelembaman. Hukum pertama Newton, oke kita tulis di sini kali ya. Hukum pertama Newton sering juga disebut sebagai hukum kelembaman. Hukum kelembaman, kelembaman. Oke, sebelum hukum, maksudnya sebelum Newton mengeluarkan hukum pertama Newton, sebenarnya hukum kelembaman ini udah lebih dulu ditulis oleh orang yang ada di sini. Siapakah orang yang ada di sini? Ini adalah Galileo. Kalau yang udah sering baca buku fisika sering banget dengar nama ini, Galileo. Berarti yang ini adalah Newton ya kan? Nah, sebelum era Galileo, umumnya orang berpikir bahwa gaya gaya di sini bisa kita definisikan sebagai dorongan atau tarikan. Jadi kalau kalian mengalami dorongan atau tarikan, bisa disebut juga kalian mengalami gaya gitu ya. Nah, di gaya ini diperlukan untuk mempertahankan benda agar tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Oh, kayak gimana sih bentuknya? Nah, sebelum kita tahu itu lebih dalam, coba kita baca dulu hukum Newton ini. Atau ya tadi hukum kelembaman juga gitu. Oke, coba baca. Sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan sama, kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya yang tidak seimbang. Dengan kata lain, kita bisa nulis hukum ini kayak gini. Si bendanya tadi tetap diam, berarti awalnya diam, akhirnya diam. Dia malas untuk gerak, mager gitu ya. Berarti dia diam, akan terus mempertahankan posisinya untuk tetap diam. Nah, si benda ini inersia gitu. Inersia itu bisa disebut juga kemalasan itu. Kemalasan atau kemalas gitu ya, kemalasan. Nah, si benda ini tetap mempertahankan posisinya diam dan dia akan terus diam gitu. Contohnya gini, misalnya kita di sini punya batu gitu ya, sini batu, ini rumput, dan ini batu gitu. Kalau kita nggak apa-apain bendanya tadi, bendanya ini si batu, oke, si batunya ini kita nggak kasih gaya apa-apa, kita nggak kasih dorongan atau tarikan apa-apa, batu itu niscaya bakal tetap diam, ya nggak? Nah, dan juga kalau misalnya batu itu kita kasih gaya sebesar F ke arah kanan sini, dan kita kasih gaya F ke arah kiri ini, yang besarnya sama, ini F, kira-kira batu itu diam apa bergerak? Ya batu juga akan tetap diam. Batu tetap diam. Ya, lihat statement Newton di sini, bahwa dia hanya bergerak jika ada suatu gaya yang tidak seimbang. Berarti kalau gayanya seimbang, batu itu tetap diam. Dan itu juga berlaku ternyata pada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dia akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya kayak gimana? Gini deh. Kalau misalnya di sini kita punya S. Di sini kita punya S yang gede banget, itu panjang lah lintasan S-nya. Terus kita juga taruh di atasnya itu bendanya itu si S lagi gitu, oke. Di sini juga si S. Nah, kalau kayak gini gimana? Menurut orang-orang sebelum eranya Galileo bahwa untuk mempertahankan benda ini tetap bergerak dengan kecepatan tetap, kita perlu terus mendorongnya. Iya, pada pengalaman kita sehari-hari juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dorong ini, nggak lama kemudian dia bakal berhenti. Let's say kalau kita dorong dengan gaya F, dia bakal terus berhenti di sini. Nah, ada gaya yang tidak seimbang yang membuat benda ini terus berhenti, ya nggak? Berhenti. Nah, kalau kayak gitu, tapi semakin kita perhalus permukaannya, let's say ini kan es. Yang tadi misalnya ini kayu nih, ini kayu, terus kita dorong, oh dia berhentinya mungkin di sini. Tapi kalau kita haluskan permukaannya, dia berhentinya jadi jauh lebih jauh. Nah, kalau misalnya kita bisa mengurangi gaya gesek ini uh, sampai permukaannya halus banget gitu dan sampai tidak ada gaya geseknya, kemungkinan benda ini akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kayak gimana kayak gimana sih maksudnya? Gini gini. Sebenarnya Galileo juga udah melakukan percobaan tentang yang ini nih, kecepatannya tetap kecuali dipengaruhi oleh gaya tidak seimbang. Gimana nih percobaannya dia? Oke, lihat di bawah sini udah saya buat bahwa gini. Lintasan pertama adalah lintasan yang ini. Lintasan pertama lintasan yang biru ini ya. Nah, ketika dia menggelindingkan bola ke dalam lintasan ini, dia gelinding nih, kecepatannya berubah dong. Ya. Yeah. Sini makin cepat nih, kecepatan maksimum di sini. Dia naik lagi. Nah, waktu dia naik, jaraknya itu ternyata sama, sejauh h.
waktu percobaan Galileo jaraknya emang berkurang tapi sedikit. Iya, iya. Menurut Galileo, argumennya Galileo adalah bahwa kenapa benda ini tidak sampai pada titik H tapi mendekati titik H itu karena adanya gaya gesek. Semakin diperhalus permukaannya tadi, si gaya geseknya ini juga semakin berkurang. Gaya gesek bisa disebut juga gaya eksternal yang mempengaruhi si kecepatan si benda. Oke, dia jadi makin seret, tetap ketinggiannya hampir sama ya ke sini ya. Nah, ketika lintasannya itu dibuat eh, lebih jauh kayak gini bentuknya, si benda tadi akan tetap mempertahankan posisinya untuk tetap pada tinggi ini gitu. Artinya dia tetap berada pada posisi si H juga gitu. Nah, gimana kalau lintasannya kayak gini? Sama aja ternyata. Dia tetap pada posisi ini. Sekarang kalau kita permukaannya kita buat lurus gimana? Oh, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, gitu. Nah, ya, gimana sih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Gini deh, coba. Coba sekarang kalian ngebayangin kalau sekarang kalian ada di ini misalnya gerobak. Oke, ini gerobak. Terus di sini rodanya gitu ya. Ini rodanya. Terus kalian ada berdiri di atas gerobak ini, ceritanya gerobaknya ini licin gitu ya. Ini gerobaknya licin. Nah, sekarang gerobaknya ini licin. Ada yang dorong. Ada yang iseng dorong. Dorongnya cepat gitu. Dorong. Ya, dorong. Terus kalian akan kayak gimana jadi? Ya gerobaknya ada di sini, terus kaliannya jatuh ke bawah, ya nggak sih? Nah, di sini si misalnya ini namanya si A. Nah, si A akan tetap mempertahankan posisinya untuk tetap berada di A. Iya. Karena ketika dia licin, berarti gaya yang berlaku pada dia resultannya itu sama dengan nol, ya. Iya. Resultannya sama dengan nol sehingga dia tetap berada pada posisi A. Nah, gimana kalau misalnya pegangan nih sedikit. Kalian pegangan di gerobak ini dan di pegangannya. Terus tiba-tiba dia direm mendadak. Cret, pas direm mendadak, kalian kayak gimana jadi? Kepental dong keluar. Nah, kalian akan terus mempertahankan posisi kalian untuk terus bergerak. Iya nggak? Iya dong. Ini adalah apply dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mungkin kita bisa rasain waktu naik mobil, kenapa waktu ke kanan, waktu belok ke kanan terus kita terpental ke kiri ataupun sebaliknya, ya itu ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, secara matematis hukum Newton pertama bisa kita tulis kayak gini. Karena dia seimbang, itu adalah sigma F atau resultan gaya, di sini bacanya itu adalah resultan gaya, resultan dari gaya-gayanya, penjumlahan dari gaya-gayanya itu sama dengan nol. Iya. Kalau dia diam gini kan, iya, dia resultan gayanya nol. Kalau misal F-nya kesini bisa sama F kesini berarti dia tetap diam kan. Nah, ini resultan gayanya nol. Kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan pun demikian. Dia resultan gayanya itu sama dengan nol. Karena dia nggak punya percepatan. Apa sih percepatan? Kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang hukum pertama Newton. Sekarang kita masuk ke hukum kedua Newton tentang gerak. Nah, hukum pertama Newton bisa aja kita anggap sebagai definisi dari gaya. Dengan kata lain, gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda merubah kecepatannya. Coba lihat statement di sini. Bahwa sebuah benda tetap bergerak dengan kecepatan sama kecuali ada gaya tidak seimbang. Berarti yang menyebabkan benda memiliki kecepatan yang tidak konstan adalah karena gaya. Dia mengalami percepatan ya. Kalau dia dikasih gaya, ini benda mobil, terus diinjek gasnya, kira-kira nambah cepat nggak? Nah, kalau dia nambah cepat berarti di situ ada percepatan. Nah, berarti nanti kalian juga akan mengalami dorongan. Ya, itu karena adanya percepatan tadi. Berarti percepatan tadi adalah hasil dari gaya gitu. Oke. Nah, gini. Hukum kedua Newton bisa aja kita tulis secara matematis kayak gini nih. Adalah resultan dari gayanya itu sama dengan massa. Ingat, kalau gaya itu adalah vektor, massa adalah skalar, percepatannya itu adalah vektor. Nah, ini adalah hubungannya antara gaya dengan percepatan dan juga dengan massa. Kayak gimana sih contohnya gini? Let's say kita punya benda. Oke, sebelumnya kita jelasin dulu nih. Kita tahu dulu nih kalau massa itu sebenarnya beda banget sama yang namanya berat. Massa sendiri satuannya itu adalah kilogram. Dan massa sendiri sebenarnya adalah sifat intristik dari si bendanya sendiri. Dan kalau berat itu sebenarnya dipengaruhi oleh kayak gravitasi atau percepatan gravitasi.
percepatan gravitasi. Nah, oke, nanti akan ada video yang klarifikasi nih bedanya antara massa dengan berat. Oke, sekarang kita bahas dulu yang hukum kedua Newton ini. Jadi gini, kalau misalnya kita punya benda dengan massa sebesar m, misalnya kita punya benda massanya sebesar m, kita dorong dengan gaya sebesar f, maka benda ini mengalami percepatan sebesar a. Iya dong, sesuai dengan hukum Newton kayak gini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita dorong benda ini sebesar 2m, masanya 2 kali masa si benda pertama. Masa benda pertama, misalnya di sini jadi 2m. Kita dorongnya tetap dengan gaya f. Kira-kira dia percepatannya itu lebih mana nih? Lebih lambat atau lebih cepat daripada si benda yang pertama? Ini benda yang pertama, ini benda yang kedua. Ayo gimana? Ya udah, dia pasti keluarnya jadi apa nih? Oke, kita tahu kan. Oh, kita pengen tahu a-nya berapa. Ya udah, kita tulis aja bahwa f itu sama dengan m dikali a. Ini untuk benda pertama. Benda kedua, f-nya itu sama dengan masanya itu 2 kali benda pertama. Oh, bisa kita tulis kayak gini ya. 2m berarti kan dari benda pertama. Massa pertama. Oke, dia adalah a. A-nya itu vektor, f-nya ini adalah gaya ya nggak? Nah, berarti si percepatan ini berapa? Oh, percepatannya itu adalah kita bagi aja keduanya itu sama 2m ya. Jadi f per 2m itu sama dengan a ya, akselerasinya. Berarti akselerasinya adalah setengah dari akselerasi ke benda pertama. Oh, ternyata kalau masanya 2 kalinya, percepatan benda itu setengahnya. Gimana kalau 3 kalinya? Iya, jelas sepertiganya. Oke. Coba pakai soal. Gini, misalnya kita kasih gaya pada benda itu sebesar 10 Newton. Kita tahu bahwa masanya benda pertama itu adalah 10 kg. Berapakah percepatan si benda? Oke, kita lihat bahwa hubungannya adalah sigma f itu adalah vektor, adalah massa dikali percepatannya. Ya, masanya itu adalah 10 kg. Resultan gayanya total itu atau net force-nya itu adalah 10 Newton. Dia punya arah. Nah, kalau di sini nggak dibilang kanan atau ke kiri, berarti dia positif. Ya, kita bisa anggap dia ke kanan aja gitu. Misalnya positif ke kanan, atas itu positif, kiri itu negatif, bawah itu negatif. Oke, berarti kita bisa anggap bahwa dia bergerak ke kanan. Oke, berarti percepatannya itu adalah ya udah 10 Newton dibagi 10 kg. 10 Newton dibagi 10 kg adalah 1 Newton per kilogram. Nah, 1 Newton itu apa? Masa ini kilogram. A ini adalah meter per detik kuadrat. Nah, berarti 1 Newton adalah kilogram meter per detik kuadrat dibagi kilogram. Jadi gimana? Iya, si akselerasinya adalah meter per detik kuadrat, 1 meter per detik kuadrat. Nah, gimana kalau misalnya masanya kita buat jadi 2 kalinya? Ganti warnanya coba. Nah, kalau masanya kita perbesar dari 2 kalinya ya, misal F-nya sama nih, 10 Newton. Masanya jadi 20 kg. Berapakah akselerasinya? Ya gampang, itu sama aja kayak F dibagi M. Ya, F-nya berapa? 10 Newton. M-nya adalah 20 kg. Berarti dia adalah setengah meter per detik kuadrat ya. Ini dibagi ini adalah setengah Newton, berarti ini satuan dari akselerasi atau percepatan adalah meter per detik kuadrat. Oke, jadi hukum kedua Newton itu adalah hubungan dari massa dengan percepatannya. Iya, ngomongin hubungan massa dengan percepatannya. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata proporsional ya hubungannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.